gelato, grofato, grofas gelato, grofato, grofas gelato, grofato, grofas gelato, grofato, grofato, grofas gelato, grofato, grofas gelato, grofas gelato, grofato, grofas gelato, grofato, grofas gelato, grofato, grofas gelato, grofato. Jadi kita tanpa berpanjang-panjang ya, kita undang saja Prof. Rini Sekartini ya untuk memaparkan tentang kenapa mendongeng ini perlu. Beliau ini guru besar dalam tumbuh kembang ya. Jadi beliau juga siap nanti akan memperkuat telemedicine di IC Bali gitu kan Prof. Rini? Insya Allah. Oke, silakan Prof. Rini ya. Ya, terima kasih Dr. Dewi, Mama Dewi. Ya, silakan Terima Prof. kasih Rini. Dr. Tiwi, Paman Geri. Ini Paman Geri rasanya waktu itu ada di salah satu radio ya, Paman Geri ya. Betul, Oh, iya. betul Prof. Dulu, Rini. rasanya saya pernah Interview. interview maksudnya ya jadi narasumber sama Paman Geri deh kayaknya. Zaman dahulu kala ya. Iya, silakan Prof. Iya. Rini. Ya, jadi mendongeng tadi Dr. Tiwi sudah sampaikan sangat penting untuk anak ya. Dan saya lihat dari video-video yang disampaikan oleh orang tua, mereka sebenarnya sudah mengerti, memaknai dongeng sedikit demi sedikit bahwa merupakan salah satu dari cara melakukan stimulasi ya. Nah, prinsip stimulasi pada anak itu adalah dua arah. Jadi harus dengan orang tua ataupun pengganti orang tua ya. Saya harapkan sih orang tua yang mendongeng ya Paman Giri ya. Jadi interaksi itu jadi harus ada kontak mata, harus ada body language ya, ada pelukan, ada usapan ya. Dan saya lihat di seluruh video yang dikirimkan oleh para peserta itu sudah banyak yang melakukan. Walaupun kadang-kadang mereka bingung karena harus direkam gitu ya. Jadi antara menatap kamera sama melakukan dongeng, mereka kadang-kadang bingung gitu ya. Tapi intinya mereka berusaha bahwa pada saat mendongeng itu harus ada kontak, terutama kontak mata ya. Jadi anak kontak mata dengan orang tua itu atau ayah ibunya itu sebenarnya sejak awal kehidupan sudah ada. Saya lihat pada saat video tersebut ada bayi-bayi juga yang sudah didongengkan ya. Dan itu kita lihat kontak matanya itu sangat baik gitu ya. Nah kan ada beberapa, nah ini kalau kita lihat nih anak bayi nih ya, orang tuanya menggunakan ini perangkat ya, dan walaupun memang nggak hadap-hadapan, tapi anaknya bisa merespon apa yang disampaikan oleh orang tua tersebut ya. Ini bukunya dipakai bahasa Inggris nih ya, tapi ngomongnya bahasa Indonesia sih ya, karena ada peralatan mungkin yang menarik ya. Kita lihat ini luar biasa, ayah juga tidak harus ibu yang mendongeng ya. Jadi berusaha menirukan suaranya ya. Kemudian ekspresi dari cerita tersebut ya. Memang harusnya berhadapan-hadapan, tapi kita lihat respon anaknya dan sekali-sekali ayahnya melihat bayi tersebut ya. Ini mungkin di bawah 6 bulan ya. Nah, jadi tadi ditanya sejak kapan? Sedini mungkin ya, karena respon pendengaran itu sebenarnya sejak dalam kandungan itu sudah terbentuk ya. Jadi kalau ibu-ibu hamil trimester akhir ya, mau mendongeng janinnya juga boleh sih, walaupun belum ada respon, tapi dia sudah ada stimulasi ya. Stimulasi amat dini. Jadi nanti pada saat lahir, kemudian bayi tersebut diteruskan orang ibunya untuk mendongeng, dia udah pernah punya memori, waktu dalam kandungan saya pernah dengar nih ibu ngomong seperti ini gitu ya. Nah itu sangat bermanfaat. Selain musik dan lain-lain, mungkin bisa juga mencoba mendongeng yang sederhana ya. Nah mungkin yang kedua videonya kalau tidak salah anak besar, nah itu kita lihat interaksinya itu sangat baik ya.
Jadi ibu menunggu respon anaknya dan anaknya juga suruh memilih. Nah, untuk anak besar kita memang meminta mereka untuk memilih mana yang mau diceritakan ya. Jadi Iya. kalau sudah di atas, terutama di atas 3 tahun, leadernya dia ya. Jangan orang taunya saya mau mau dongengnya yang ini, anaknya mau yang itu, akhirnya berantem. Nah, jadi di atas 3 tahun leadernya anak. Tapi Biarkan kayaknya anak. ini bisa, sorry Prof Rini, ini kayaknya bisa dikasih lihat deh suaranya. Oh Bisa iya boleh. dibantu BIC, bisa dibesarkan, silakan. Dikeluarkan. Yang luas, ada ibu domba, Iya, dan interaksinya ada anak-anaknya juga. Nah, anaknya Iya. ada berapa? Coba hitung. Terus? Jadi berapa? 1, 2, 3 deh. Walaupun ibunya ngomongnya 1, 2, 3 tuh ya ngomongnya 1, 2, 3 ya. Nah ini interaksi timbal balik. Jadi sambil kita mengecek anaknya ngerti nggak sih yang kita ucapkan ya. Memang kalau dilihat bahasanya bahasa Indonesia sekali ya, Paman Geri ya. Berceritanya sesuai dengan bukunya. Mungkin ada beberapa juga tayangan video yang dia mencoba menggunakan bahasa sehari-hari ya. Mungkin itu lebih mengena untuk anak. Jadi bahasa kalau dipilih istilahnya bahasa ibu lah yang digunakan. Bahasa ibunya mau bahasa Indonesia boleh, kalau bahasa ibu yang dipilih bahasa Inggris boleh, tapi harus konsisten ya. Nggak boleh campur-campur terus anaknya akhirnya bingung ya. Nah, kembali saya mengenai kontak mata, kan ada beberapa anak-anak dengan gangguan perilaku ya yang karakteristiknya itu tidak ada kontak mata ya. Nah, jadi dengan mendongeng ini sangat baik sekali kita menstimulasi kontak mata secara dini ya. Dan itu akan menjadi lebih baik untuk anak-anak tersebut karena bisa orang tua juga sambil mengecek apakah ada gangguan nggak di mata ya. Ada istilah katarak pada bayi baru lahir. Nah, itu kalau ada katarak, kalau kita melakukan stimulasi, dia nggak berespon karena dia nggak lihat ya. Sambil orang tuanya bisa mengecek ya. Boleh pakai gadget nggak, Prof Rini? Oh, nggak boleh. Nggak boleh ya? Kan gadget nggak boleh sampai 2 tahun. 2 tahun ya? Apalagi mendongeng ya. Ya, kalau tapi boleh nggak Prof Rini dipaparkan sedikit ya kalau pakai gadget itu sebetulnya kenapa sih kita sangat concern? Ini Prof Rini ini praktek di Rumah Sakit Bunda tiap minggu itu pasti mempunyai pengalaman yang sangat banyak terhadap perkembangan anak. Contohnya gimana tuh Prof? Gadget. Sampai yang Silakan, Prof Rini. Yang paling banyak di klinik tumbuh kembang di Bunda kan anak yang telat bicara ya. Nah itu hampir 100% semua pengguna gadget ya. Dan itu tadi yang mereka mulai pada saat pemberian MPASI, Dr. Tiwi ya. Saya nggak tahu tuh dia dapat ilmu dari mana ya. Kalau diberikan mulai MPASI, walaupun 6 bulan, baru mulai udah dikasih tayangan gadget. Nah itu kan sama sekali nggak pernah kita edukasikan ya. Dan itu salah. Karena kalau gadget itu biasanya dia mengerti, tapi bahasa ekspresinya pasti sering tertinggal, ya. Itu makanya kita sangat menghindari, dan memang dari American Academy of Pediatrics tidak boleh ada tayangan gadget sampai 2 tahun, ya. Apapun, jadi jangan dimulai. Mungkin Dokter Tiwi kan banyak tuh bayi baru lahir ya, sudah menangani. Nah pokoknya pesannya nggak boleh nonton sampai 2 tahun, ya. Itu harus benar-benar ditegaskan, termasuk anak melihat orang tua membuka gadget. Jadi kalau orang tuanya punya bisnis online ya, Paman Geri, yang nggak bisa lepas, ya dia ngumpet lah di kamar ya. Saya pernah punya pasien itu, Dokter Tiwi, ibunya pekerja online, jadi nggak bisa lepas itu. Jadi waktu datang konsultasi juga dia sibuk aja menjawab pertanyaan itu, anaknya sama bapaknya. Jadi saya bilang ini luar biasa benar nih ibu ya. Ini bagaimana caranya? Bagaimana profesional menolong ya kalau orang tua tidak bisa menolong anak ya karena mereka dipegang oleh orang tua, begitu kan Prof Rini? Iya benar. Jadi kunci utama sebenarnya kembali ke orang tua kan. Kan dia lebih banyak hidupnya dengan orang tua kan. Kita hanya membantu. Jadi karena saya lihat keterlambatan bicara ini makin hari kok makin banyak, terutama bahasa ekspresi.
Nah, saran saya kegiatan mendongeng ini harus lebih sering digembar-gemborkan ya, Dokter Tiwi ya, supaya mereka ingat. Ya. Sejak bayi baru lahir juga nggak apa-apa, dia belum ngerti, tapi kan ada Setuju. stimulasi suara ya. Iya. Stimulasi Iya. suara itu yang penting supaya dia mengerti dan menjadi memori di Iya. otaknya. Nanti kalau Oke. lebih besar dia akan menjadi lebih mengerti apa inti dari dongeng tersebut. Prof Demikian, ini ada ya. beberapa ibu ayah yang juga kemudian sempat berpikir, emang kalau didongengin dari kecil, terus nanti emang kalau udah gede terus membawa apa gitu sebagai proses tumbuh kembangnya, Prof ini mungkin bisa kasih kisi-kisinya dari situ. Nah, karena dongeng itu merupakan salah satu bagian dari stimulasi. Nah, stimulasi itu semakin banyak, semakin beragam, di otak itu ada sinaps-sinaps ya, itu semakin berkembang, makin banyak, terus makin jalinannya makin kompleks ya. Jadi dongeng itu kan macam-macam ya, ada mata terangsang, telinga ya, kemudian kedekapan mungkin ibunya memeluk bayi tersebut ya. Nah, jadi stimulasinya disebut multisensori gitu ya. Sehingga diharapkan nanti otak kiri dan otak kanannya berkembang sejajar ya. Walaupun ada sedikit dominasi, tapi diharapkan dua-duanya bisa. Nih kayak Dokter Tiwi ini kan pinter tapi artnya luar biasa ya. Asik. Jadi mungkin Prof Rini, saya mau bertanya lagi nih Prof Rini. Saya masih mau tentang gadget nih Prof Rini ya. Kalau pengalaman Prof Rini ya di kamar praktek, kalau anak itu tidak ada dasar gangguan perkembangan, tetapi karena berlebihan gadgetnya, pernah nggak dengan detoksifikasi atau dihindarkan gadget tuh terjadi perubahan? Prof Rini pernah nggak melihat itu? Iya, terutama kalau mereka datang usianya 18 bulan ya. Kalau 18 bulan kan patokannya bisa mengucapkan 6-10 kata kira-kira ya. Nah, itu kalau sumbernya memang dari gadget dan umur 18 bulan kan belum bisa terapi. Jadi stop, bilang bukan dikurangi ya, namanya di stop. Jadi sama sekali nggak ada. Jadi nggak boleh ditawar ibu-ibu ya. Nggak boleh. Kalau ditawar kayak orang merokok ya, kalau merokok dikurangi dikit-dikit nggak ada gunanya, harus stop ya. Dan itu perubahannya luar biasa. Mereka banyak berceloteh ya, banyak bertanya walaupun belum jelas ya, tapi kata-katanya lebih banyak sudah keluar ya. Mungkin selain orang tua juga Dokter Tiwi, Paman Gary, kalau yang di rumahnya ada oma opa, eyang-eyang, nah itu juga harus kasih tahu ya. Nggak boleh nonton TV terus. Benar, ada apa tuh sinetron apa tuh yang jam 6:30 tuh, aduh. Katakan Cinta. Aduh, kalau udah itu katanya omanya mau nonton, terpaksa gitu. Prof ini ada nggak tips tertentu ya, karena sekarang kan kalau sekarang mungkin sudah mulai berkurang ya, work from home itu kan mau nggak mau anak menyaksikan adegan orang tua di depan laptop atau di depan gadget gitu ya. Ada nggak tipsnya mungkin bagaimana mereka menyikapi ini? Silakan Prof Ibrahim. Ya, tetap memang stimulasi. Anaknya harus ada yang take over kan ya. Kayaknya ada speaker yang belum tertutup ya. Mohon maaf. Mohon maaf. Para nabi. Mohon maaf peserta. Ishak menjadi nabi. Nah, jadi stimulasi anak itu kan tidak boleh terputus ya. Jadi kalau orang tuanya bekerja, memang harus ada yang take over mereka ya. Nggak bisa, kecuali anaknya sudah masuk playgroup, dia juga punya kegiatan sekolah ya. Dan kalau memang ada orang tua yang work from home ya, benar-benar kerja gitu ya, harus di dalam kamar kerja, nggak boleh keluar-keluar. Nah itu waktu istirahat diharapkan dan harus diadakan untuk interaksi dengan anak ya. Jadi kayak di kantor ya, waktunya istirahat dia keluar sama anak ya, baru kembali lagi ke rumah, baru kembali lagi ke kamarnya untuk kerja ya. Jadi harus dibuatkan jadwal dan harus ada yang nemenin anak. Memang kalau yang susah banyaknya di rumah nggak ada orang lagi, cuma bertiga gitu. Nah itu yang kadang-kadang sulit yang ya. Jadi kendala, iya betul. Kayaknya. Tapi mesti berbagi peran lah kalau seandainya seperti itu memang terjadi. Ya, Ayah betul, ibu saling berbagi. Ya. Ya. Gitu. Ya. Ada lagi kasih Prof Rini.
Prof Rini, boleh nggak Prof Rini sebelum meninggalkan kita semua memesankan di dalam rangka Hari Mendongeng Nasional ini. Mudah-mudahan ini kita akan melakukan ini tiap tahun ya. Ini hari ini sekarang ini pesertanya 55 gitu ya. Mudah-mudahan tahun depan lebih, tetapi peserta pagi ini yang hadir itu 270-an ya. Jadi artinya mudah-mudahan ini akan bisa menyemangati semua. Silakan Prof Rini, pesannya dalam rangka Hari Mendongeng Nasional. Ya, saya sama Dr. Tiwi bahwa baru tahu ada Hari Mendongeng Nasional ya. Jadi mungkin karena mendongeng itu sebenarnya sesuatu hal yang tidak sulit. Orang tua apa namanya dengan segala tingkat pendidikan bisa melakukan. Jadi kita mungkin dari hari ini kan sudah acara besar ya Dr. Tiwi, Paman Gary. Mungkin kita bikin blast tertentu supaya reminder mereka untuk tetap melakukan dongeng walaupun sekali sehari ya. Yang penting terus-menerus dan berkesinambungan ya. Dan mungkin harus banyak juga Paman Gary yang lain untuk keluar ya. Siapa aja sih saya lihat banyak juga ya yang aktivis mendongeng. Nah, itu yang perlu kita sosialisasikan, mungkin kita ajak mereka bagaimana sih cara mendongeng yang menarik ya. Jangan sampai orang tua udah sekuat tenaga mendongeng terus anaknya bete. Sering. Iya. Mungkin itu Dr. Tiwi terima kasih atas banyak undangannya. Terima Nanti kasih. saya ikut tapi memantau aja ya. Oke, terima kasih banyak Prof Rini. Terima kasih Prof Rini. Terima kasih. Seru. Rufas gelato, rufato. Rufas gelato, rufato. Rufas gelato, rufato. Rufas gelato, rufato. Rufato. Rufas gelato. Rufato. Rufas gelato. Rufas gelato, rufato. Rufas gelato.